Sekarang kita ngobrol di satu kafe di Jogja, kafe Sinyari. Kita ngobrol dengan Bapak Suparman Marzuki. Beliau dulu ketua Komisi Yudisial, tapi sekarang kesibukannya jauh lebih serius di penyelesaian pelanggaran HAM berat. Seberat apa? Dapat di HAM kita ini. Ya. Kemudian sekarang juga dipercaya untuk melakukan reformasi hukum ya Pak? Ya. Tim reformasi hukum. Tim percepatan reformasi hukum. Tim percepatan reformasi hukum. Ya. Nah Pak, ini kan waktunya tinggal 6 bulan nih kekuasaan ini. Tapi Ya, tim ini dibentuk di saat-saat injury time pemerintahan. Ya. Efektif nggak sih Bang? Ya, kalau kita terbiasa bekerja dengan perencanaan yang matang, dengan pekerjaan yang cukup waktu, gitu ya, tentu ini akan dikatakan bisa kurang efektif. Tapi efektivitas itu juga sebetulnya bisa juga ditawar dengan kesungguhan semuanya, kesungguhan tim untuk bekerja lebih cepat, kesungguhan lembaga negara, pemerintah untuk merespon dan bekerja sama. Dan puncaknya adalah kesungguhan Presiden untuk mengeksekusi apa yang direkomendasikan, apa yang disampaikan oleh tim percepatan. Tanpa itu nggak ada gunanya. Gitu. Jadi waktu 6 bulan atau 7 bulan atau 8 bulan itu mari kita isi dengan kesungguhan, komitmen yang serius, yang tidak basa-basi untuk merealisasikan satu agenda yang dimuat di dalam reformasi hukum yang disebut dalam Kepres itu. Kalau saya bukan orang pejabat negara nih, melihat mengukur kesungguhan itu dan ketika ada energinya, Ya. artinya ada anggarannya, itu kan salah satu bentuk ukuran keseriusan negara untuk melakukan reformasi hukum. Ya. Bukan memang disupport oleh negara. Ya. Memang ada anggarannya Pak. Saya nggak tahu persis, Iya. karena itu, tapi begini, sebenarnya tidak ada program-program yang dianggarkan di tengah jalan sudah tersedia budgetnya. Yang saya tahu, saya pernah ada di lembaga negara itu, segala sesuatunya sudah dirancang jauh selari sebelumnya, atau 1 tahun sebelumnya, masuk dalam APBN. Tapi negara itu punya namanya revisi anggaran, ya kan? Ada namanya budget cadangan dan lain-lain. Nah, kata serius tadi, kalau serius sungguh-sungguh, ya ini bukan handicap, bukan kendala. Ya, laksanakan saja. Ada budget revisi anggaran atau anggaran tambahan ada di APBN itu. Saya kira nggak akan ada kesulitan kalau pemerintah, ya itu tadi, komitmennya memang benar ingin menyelenggarakan reformasi hukum gitu. Negara punya kuasa, kalau ini memang oke itu dianggarkan, itu kan negara punya kuasa kan? Iya. Kan aja anggaran, kalau serius gitu kan? Iya, mesti harus serius dong, kan gini ya, walaupun kadang-kadang nggak hanya di lembaga negara, di lembaga-lembaga non-negara saja, kadang-kadang ada pikiran pendek. Saya ini berkuasa paling tinggal 3 bulan, 4 bulan, ya sudahlah, saya menyiapkan diri untuk lengser ke Prabon. Jadi yang belum tersisa, yang belum terselesaikan, biar nanti diselesaikan oleh pemimpin yang akan datang. Menurut saya ini sikap pemimpin nggak bertanggung jawab, ya. Jadi dia mesti bertanggung jawab sampai besok jabatannya itu atau menjelang beberapa menit sebelum jabatannya itu selesai dia tuntaskan tanggung jawabnya. Jadi nggak boleh ada excuse, ada maafkan saya karena saya cuma tinggal 8 bulan. Maka rekomendasi yang sudah dibikin oleh tim reformasi itu nanti akan kita rekomendasikan lebih lanjut kepada Presiden yang akan datang. Misalnya, padahal dia punya kekuasaan, punya power, sesuai posisinya baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan untuk mengeksekusi. Itu, eksekusi dong. Nggak perlu harus menunggu masa jabatannya selesai atau mengatakan, ya saya sudah selesai nih bikin rekomendasi. Selanjutnya, semonggo dilanjutkan oleh pemimpin yang akan datang. Nggak boleh begitu. Tapi kan kira-kira ini kan
seperti memerci air kena muka sendiri ini. Ada 10 tahun kurang lebih lah. Ya. Produk hukum dibuat nih, tapi Ya. hari ini. Ya. Nah ini mau direformasi, mau Ya. dikoreksi. Hmm. Jangan-jangan itu yang menjadi alasan. Bukan, menurut saya ya. Saya boleh aja ada pendapat semacam itu. Judulnya memang kegedean. Tim reformasi. Kalau bilang kegedean, boleh. Kalau ada yang alergi, iya, karena reformasi ini sudah agak-agak naik asam lambung kita kalau bicara reformasi ini, gitu ya. Karena ya sebagian kita sebagai bagian dari orang yang memperjuangkan republik ini untuk menjadi negara demokrasi. Saya jadi mahasiswa tahun 80-an awal, soleh tahun 80-an pertengahan. Sejak itu kita nggak berhenti-berhenti itu. Dengan Soeharto turun, demokrasi ditegakkan, negara hukum diberesin, gitu. Ada perubahan konstitusi, ada perubahan tata kelola kenegaraan. Dari sudut ini sebetulnya ada perubahan. Tapi bahwa substansinya belum kelihatan menonjol, belum kelihatan tampak, bahkan di sana sini, di pinggiran-pinggiran itu ada tindakan-tindakan yang justru anti reformasi. Nah ini barangkali yang membuat kita menjadi sebagai mana saya sebut tadi agak alergi menyebut ini gitu. Nah ada bagian-bagian tertentu memang yang presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan bisa eksekusi itu. Misalnya penguatan lembaga pengawas. Apa yang menjadi otoriti pemerintah langsung? Kepolisian, Kompolnas, dan Komisi Kejaksaan. Itu presiden bisa, karena dia dibentuk berdasarkan impres. Ya, perbaiki impresnya. Kuatkan ini dua lembaga ini. Ada bagian pemerintah yang bisa menjadi inisiatif. Dia mengajukan daftar isian masalah terhadap perubahan undang-undang lembaga-lembaga negara. Penegakan hukum, misalnya. KPK, yang udah kayak gini nih. Ya, kalau presiden mau, ya dia bisa ajukan. Ya daftar isian masalah untuk satu perbaikan di Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya, dan seterusnya. Nah, bagian-bagian yang presiden sebagai kepala pemerintah, kepala negara bisa eksekusi, dia eksekusi aja. Nah, yang bagian-bagian yang mesti bersama DPR, nah ini kan sesuai prosedur kenegaraan. Presiden mesti bersama DPR, misalnya regulasi, dan seterusnya, itu bersama DPR. Keputusan MK yang perpanjang masa jabatan itu bisa nggak sih dikoreksi? Putusan MK itu kan bersifat final dan mengikat, itu legalnya, ya itu menurut Undang-Undang Dasar. Tetapi prakteknya ada putusan MK itu yang dinyatakan berlaku ke depan. Tapi ada praktek putusan MK itu yang berlaku serta-merta. Inkonsistensi MK ini memang persoalan tersendiri. Dulu waktu tahun 2009, selesai saya jadi ketua KPU, orang menjadi calon dengan sistem proporsional tertutup. Jadi kalau partai itu dapat 10 kursi atau 3 kursi di satu dapil, maka suara terbanyak partai itu. Tiba-tiba di tengah jalan, zaman ketua MK-nya Pak Mahfud, diubah menjadi proporsional terbuka. Siapa dapat suara terbanyak, itulah yang terpilih. Itu serta-merta tuh. Ya, kampanye baru berlangsung 2 minggu, keluar putusan itu. Jempalitan itu semua calon. Ada yang pulang kampung, ada yang terpaksa jual sawah lah, jual kerbau. Iya, karena syaratnya harus suara terbanyak, nggak mengandalkan diri pasrah bongkok sama partai kan. Jadi ada putusan yang serta-merta. Nah terhadap perpanjangan ini seyogianya pendapat saya secara pribadi. Saya nggak tahu apakah pendapat ini juga pendapat dengan yang lain. Harusnya itu keputusan berlaku untuk kepengurusan yang akan datang. Karena mereka ini sudah di SK Presiden dalam masa jabatan 4 tahun. Ya kan? Program mereka juga 4 tahun. Sumpah mereka juga sumpah 4 tahun. Masa kerjanya juga 4 tahun. Ujuk-ujuk diperpanjang jadi setahun. Iya, yang diperpanjang itu administrasi jabatannya. Tapi programnya, budgetnya, dan lain-lain kan beda. Dan lebih dari itu, ini mengacaukan sistem ketatanegaraan kita. Ini kan sama dengan berlaku surut. Ya kan? Jadi harusnya apalagi jabatan mereka tinggal hitungan bulan. Desember selesai. Harusnya bikin pansel. Jadi putusan MK ini kan presiden sudah pansel.
akan berlangsung. Iya, katanya dibatalin, nggak jadi karena mereka diperpanjang. Itu yang belum lagi kalau orang menghitungnya dari sudut apakah ada agenda-agenda tertentu di balik ini. Saya tidak tahu, tetapi kalau ada spekulasi ke arah itu punya argumen, ya kan? Orang kan bisa merunut sejumlah kebijakan, ya kan? Sejumlah kebijakan keputusan yang kalau puzzle ini ditemuin satu persatu tergambar tuh. Oh ini kayaknya gajah nih, ya kan? Oh kayaknya ini Pulau Seribu nih, dan seterusnya. Jadi, nah mestinya di tengah situasi transisi politik kekuasaan yang akan mulai bergulir di 2024 ini, tidak ada tindakan-tindakan pemerintah, putusan-putusan lembaga yudikatif yang bikin situasi tidak. Iya kontraproduktif putusan MK ini. Akhirnya orang menghubungkan, oh pantas ketua MK-nya besanan. Lalu dihubungkan, salah menghubungkan itu tidak salah. Namanya analisis kok. Iya kan? Penggantian Aswanto dengan si A, berarti ada kaitannya. Salah analisis itu, nggak salah. Jadi ada kecurigaan publik dalam kekuasaan itu terkonfirmasi. Iya. Dari putusan-putusan. Iya kan orang nggak sembarangan ngomong. Tentu merupakan rangkaian peristiwa, rangkaian kebijakan, rangkaian keputusan yang nyambung satu sama lain. Bahwa ada orang mengatakan itu disambung-sambungkan begitu, monggo saja, tapi kan jangan dijudge orang yang menyambungkan itu sebagai orang yang anti pemerintah, rewel, cerewet, berisik. Ya ini ranah negara demokrasi. Ia juga berhak untuk mengatakan pendapat berbeda, tapi hargai pendapat orang ini. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan masa jabatan, perpanjangan masa jabatan. Itu apa? Apalagi di akhir masa jabatan dan dikaitkan dengan konteks politik. Iya, kalau mau menata, karena kaya 5 tahun, MK 5 tahun, yang lain-lain 5 tahun. Ya ntar, untuk yang akan datang, sekalian undang-undangnya dibenahi. Undang-undang KPK itu. Dia perbaiki agar masa jabatannya 5 tahun. Misalnya begitu. Kayak MK, dan seterusnya, ombudsman, dan seterusnya. Boleh. Reformasi hukum itu masuk menyoroti undang-undang. Iya, betul. Termasuk di antara Iya, benar. ada berapa banyak sih undang-undang kita itu yang problem. Gini, kira-kira awal pemerintahan Jokowi periode yang kedua ini, kan sudah ada riset dari teman-teman di Kemenkumham dan teman-teman yang bergerak di bidang isu-isu kenegaraan. Ada lebih kurang 8.000 peraturan perundang-undangan di Indonesia ini tumpang tindih. 8.000. Kurang lebih, nanti bisa dikoreksi, tetapi lebih kurang 8.000 peraturan perundang-undangan. Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, perpu, Kepres, Impres, peraturan menteri, peraturan bupati, dan seterusnya. Yang beberapa di antaranya itu justru tumpang tindih satu sama lain, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, jadi memang kita punya problem di aspek regulasi. Belum lagi Indonesia ini termasuk negara yang menurut saya over legislation. Karena pikiran kita ini setiap ada masalah buat undang-undang, revisi undang-undangnya, gitu, amandemen undang-undangnya. Seolah-olah alfa omeganya persoalan itu ada pada undang-undang. Padahal belum tentu di situ soalnya. Bahwa ada persoalan pada undang-undang, iya memang harus dibenahi. Tapi kan dalam setiap law enforcement, ya itu ada institusi, ada orang, ya kan, ada case, ada masyarakat, complicated, nggak mesti problemnya pada undang-undang, ya kan? Kalau ada undang-undang diperbaiki, iya. Tapi kita kadang-kadang yaitu, Padahal enforcement-nya juga bisa kan? oh iya, Iya, banyak juga. Belum di undang-undangnya saya benar. ya Hakimnya aja yang membuat tafsiran-tafsiran sendiri. Seperti itu saya bilang tadi. Pantai itu ya. Mulai dari, kalau itu pidana mulai dari kepolisian, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ya kan? Kalau itu pidana, perdata juga begitu, tata negara juga begitu. Nah, jadi ada variabel yang terkait satu sama lain untuk menilai ini. Belum lagi kalau kita bicara agak lebih akademik kan, ya saya sependapat dengan pendapat orang yang lihat bahwa
law enforcement di negara-negara berkembang seperti Indonesia itu cenderung mengedepankan fungsi-fungsi instrumentalnya ketimbang fungsi-fungsi ekspresif. Fungsi instrumental itu apa? Untuk ketertiban, untuk keamanan. Fungsi ekspresifnya keadilan, kesejahteraan, kedamaian itu dikesampingkan. Nah, cara berpikir ini nampak sekali di logika berpikir para aparat penegak hukum kita mengedepankan fungsi hukum yang kasarnya, begitu ya, instrumentalnya, gitu, bukannya ekspresif. Itu tadi baru yang tumpang tindih. Ya. Belum lagi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Dengan Pancasila. Betul. Jadi ini semua kan menjadi problem hukum yang sebetulnya ya kita sepakat perlu direformasi. Dan yang Menko Polhukam Mahfud MD bagus dari sisi itu. Tapi lagi-lagi kembali seperti yang Abang bilang tergantung pada keseriusan negara, presiden. Nah, kalau dipersempit Bang, ini 2023 menjelang pemilu. Ada nggak sih problem hukum di aturan-aturan tentang pemilu? Karena kemarin di Jakarta sempat ada diskusi potensi kecurangan pemilu kan? Ya. Nah, dari sudut perundang-undangan, kita ini harusnya kan ya, kita pemilu dengan sistem yang seperti sekarang, katakanlah melaksanakan pasal 22E Undang-Undang Dasar itu dengan penyelenggara pemilu yang independen dan lain-lain. Itu kan sudah berlangsung sejak tahun paling tidak 2004. Itu yang langsung zaman SBY itu. Mestinya kita merancang satu undang-undang yang fit untuk satu jangkauan pemilu dengan menyiapkan konsep pemilu yang makin hari makin baik. Nah, masalahnya di kita ini tidak ada satu sistem dari subsistem pemilu ini yang konsisten dijalankan, terus-menerus dirubah. Apa agendanya? Kalau clear untuk memperbaiki, mendorong demokrasi yang substantif, fine aja. Atau membenahi prosedur, oke. Tapi kalau ada hidden agenda di balik perubahan, itu yang benar. Gitu. Misal, sekarang akan ada tiba-tiba JR untuk merubah sistem dari proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka. Lalu ada 8 fraksi tidak setuju, 1 fraksi setuju, ya kan? Untuk proporsional tertutup. Menurut saya perubahan-perubahan seperti ini tidak akan mendewasakan proses pemilu kita. Ini akan merusak. Sehingga potensi-potensi penyalahgunaan, potensi-potensi menggerogoti substansi demokrasi itu ada pada bagian-bagiannya. Ini gitu. Apakah peraturan perundang-undangan kita ada titik lemahnya? Saya terakhir belum pernah melakukan satu analisis ya bacaan. Ketika saya selesai menjadi ketua KPU tahun 2008 dulu, saya sudah nggak lagi begitu tertarik dengan isu-isu ini. Gitu. Karena saya pikir pekerjaan pemilu itu pekerjaan teknis, semakin besar, sangat melelahkan. Karena rigid, ya time limitnya jelas. Tetapi yang kita nggak beranjak jauh itu tentang politik uang. Kita nggak beranjak jauh tuh. Menurut saya, salah satu yang perlu dibenahi itu memang peraturan perundang-undangan. Apa yang mesti dilakukan? Pertanyaan sederhana kok. Apa yang harus dilakukan oleh negara, termasuk partai politik? Mengendalikan seminimal mungkin, karena menghilangkannya 100% itu mungkin mimpi. Meminimal sekecil mungkin praktek-praktek culas dalam pemilu. Suap menyuap, ya, operasi subuh hari, operasi malam hari, macam-macam itu ya, yang istilah-istilah itu. Nah ini barangkali bagian dari problem di dalam undang-undang yang sangat mungkin memang mengandung titik lemah atau sengaja memang dibikin untuk itu. Karena di mana-mana di dunia ini nggak ada yang melepas suatu undang-undang itu biar dia
dikerjakan secara profesional tanpa perlu campur tangan dengan orang yang berkepentingan, itu nonsens. Secara teoritik itu bertentangan dengan teori. Semua yang punya kepentingan itu mesti incap untuk suatu perubahan undang-undang. Dia punya kepentingan. Maka di DPR itu ada istilah RUU air mata, RUU mata air. Nah, itu satu istilah. RUU air mata itu nggak ada dampak samping, dampak depan, dampak belakang. Kalau orang Palembang bilang aliran buntu, ya kan? Tapi ada RUU yang mata air. Nah, yang mata air ini biasanya lama, berbelit, macam-macam. Tapi kalau yang air mata itu kadang-kadang nggak dibahas serius kok. Setuju. Gitu-gitu aja, meskipun problematik. Undang-undang pemilu nampaknya itu yang mata air ya. Tapi gini, persoalannya sejak 2004 sampai sekarang 4 atau 5 undang-undang pemilu. Ya. Semestinya seperti yang abang bilang, semestinya kan diperbaiki. Ya. Tapi yang terjadi justru diubah kan. Beberapa hal itu diubah sehingga kita seperti bereksperimen terus nih, urusan negara bereksperimen terus. Ya. Dan ide agenda tadi nampaknya kuat kan, termasuk yang sekarang berusaha mempertahankan kekuasaan. Selalu demokrasi itu bagaimana dia berkuasa saja. Iya, saya kira banyak pengamat ya sudah bicara mengkritik habis lah sistem kita ini. Rekrutmen pengelolaan partai politik, rekrutmen calon untuk duduk di parlemen di semua tingkat, itu kan sudah dikritik. Penentuan orang yang bakal jadi capres di wapres, itu yang menentukannya itu adalah lembaga survei. Jadi saya sih tidak juga bisa menyalahkan rekan-rekan kita yang mengatakan survei ini buat iya itu tergantung pesanan orang. Sekalipun pada bagian tertentu sebagai orang kampus saya paham survei itu punya standar tinggi ya. Tapi spekulasi itu nggak sepenuhnya salah, ya kan? Orang lalu mengaitkan si A, si B, si C gitu. Padahal kaderisasi di partai itu untuk apa? Karena ada orang berdarah-darah tuh, komitmen kesetiaannya pada partai sudah teruji bertahun-tahun, ya kan? Kan nggak menjadi apa-apa nih. Kan sama dengan hakim, orang menjadi hakim. Dia begitu menjadi hakim karir, cita-citanya itu semuanya adalah menjadi hakim agung. Nggak ada hakim itu yang nggak bercita-cita menjadi hakim agung, karena itulah puncak karir. Kalau PNS atau ASN, cita-cita tertingginya adalah menjadi sekjen atau dirjen, ya karena menteri jabatan politik. Sekda kalau di Iya. Nah, kalau tiba-tiba orang nggak berdarah-darah, terus karena populer lewat survei, dikedepankan mewakili partai itu. Ini kan demokrasi itu bagaimana? Ini bukan soal ya. personal ini. Bukan. Ini Sistem bagaimana kita membangun demokrasi. Ya kan? Nah, memang demokrasi itu tidak selalu melahirkan pemimpin sesuai dengan harapan. Karena yang menentukan itu adalah 50% plus 1. Nah, itulah kemenangan. 50% plus 1. Ya, mesti kita terima dong. Yang diogre-ogre juga. Ada pengadilan politik. Pengadilan politik itu adalah politik. Jadi kalau Anda nggak mau pilih dia, jangan pilih dia lagi. Kalau dia nyalon lagi, dia cari pilihan yang lain. Kalau dia 5 tahun nggak baik, ya dipilih lagi. Jangan pilih lagi. Nah, tapi saya sering bilang kepada orang-orang ya, ini pentingnya tingkat pendidikan masyarakat itu diperbaiki. Kesadaran politik itu didorong. Karena semakin tinggi kesadaran politik, semakin tinggi tingkat pendidikan orang, akan semakin besar potensi orang nggak milih. Gitu. Itu cobalah di Amerika. Amerika itu rata-rata cuma 43% sampai 50% saja. Baru Obama kemarin bisa mencapai 67% atau lebih. Karena orang lihat harapan. Begitu Obama selesai, turun lagi. Kita pun akan mengalami hal yang sama pada waktunya. Jadi sudah nggak menarik lagi, ekonomi orang membaik, pendidikan orang membaik, ya suap menyuap sudah nggak laku. Karena itu bisa didorong agar kualitas demokrasi kita juga membaik. Ya, kita
sejak amandemen ya, sejak amandemen kemudian partai masuk dalam undang-undang dasar. Iya. Dan saat ini partai lebih dominan. Kalau di tulisan saya katakan kedaulatan rakyat sekarang sudah diganti sama kedaulatan partai. Dan semua hal yang menentukan partai. Sehingga kita juga melihat di dalam prakteknya itu ada partai yang merasa atau partai-partai merasa dia lebih tinggi daripada negara. Dia boleh ngatur presiden. Ya, itu bosan juga. Iya, ya itu bagian dari analisis yang banyak dikedengarkan orang ya, maksud saya bilang tadi. Kelihatannya partai ini sudah menjadi negara atau dia justru di atas negara. Kalau lebih kecil lagi, sepertinya dia di atas presiden. Ya, periode 10 tahun ini kan orang lalu berkaca. Istilah petugas partai itu nggak baik sama sekali bagi Indonesia sebagai itu ketatanegaraan. Jadi Presiden Amerika Serikat siapa saya lupa dia bilang, begitu dia jadi presiden maka hubungannya dengan partai itu selesai. Saya sekarang menjadi pelayan rakyat. Saya nggak bisa bayangkan ada calon presiden bikin statement seperti itu. Coba sekarang kita tanya nih, Ganjar berani nggak nih? Kata Ganjar, terima kasih kepada Bu Mega sebagai ketua partai. Prabowo juga bilang, meskipun saya pemilik partai, terima kasih kepada partai saya yang telah percaya saya. Terima kasih kepada Surya Paloh dan lain-lain, itu Anies. Tapi ketahuilah, begitu saya nanti terpilih menjadi presiden, saya akan tegaskan sekarang bahwa berhenti komitmen dan hubungan saya dengan partai. Saya sekarang menjadi milik bangsa dan milik negara dan mengabdi sepenuhnya kepada kepentingan bangsa. Berani nggak mereka bertiga? Itu yang dilakukan mungkin ya Pak. Nggak bakal berani. Dicabut pencalonannya. Sama seperti yang pernah bicara di DPR itu kan? Iya. Atau nanti, atau kalau mau main politik nih ya, begitu ditetapkan sama KPU, capres cawapres ngomong kayak gini nih. Terima kasih, saya sekarang calon resmi dengan segala hormat saya pada partai. Mulai hari ini saya calon presidennya rakyat Indonesia. Jadi kalau saya terpilih, saya akan sepenuhnya mengabdikan diri saya kepada kepentingan bangsa dan negara. Kan nggak bisa ditarik lagi tuh. Mau ditetapkan oleh KPU. Nah, kita tunggu deh. Mau nggak? Yang sekarang paling nggak sudah diomong-omongin nih capres nih. Ada Anies, ada Prabowo, ada Ganjar. Kalau ada statement itu, kita pilih. Kita kan banyak pilih dia, ya kan?